Project kemarin kabarnya gimana, Bang? Halo guys, balik lagi di channel Daily Chandra dengan video yang udah di request banget, Suburaya Convention 2025. Oh, kemarin ini acaranya bener-bener fanservice banget sih. Dari Heisei Climax 20 Anniversary Nexus sama Max, New Generation Zone Live, terus Music Live. Udah gitu di beberapa acara ada secret guest-nya juga loh. 久しぶりだな。会いたかったぜ。 Walaupun untuk project baru dibandingin Subukon 2023 kemarin ini dikit banget ya. Kalau nggak salah projectnya 3 doang. Tapi gitu-gitu tetap bikin excited ya guys. Gila, si anak Diamond bakal ke bagian movie baru dong. Itu ceritanya kira-kira ngelanjutin UGF kemarin apa cerita baru? Ya, kebanyakan dari kita sih pasti pengennya lanjutan UGF lah. Jadi ini dia info terbaru dari Suburaya Convention 2025. Langsung aja, check it out. Yang pertama, project baru. Ya, bakal gue bahas satu persatu mulai dari Kaiju Decode dulu. Yang mana di Subukon kemarin katanya Kaiju Decode ini bakal kebagian kayak anime gitu sih. Berjudul Kaiju Decode Ring of Aidara. Ini pun animenya antara dibikin season atau enggak movie kali. Cuma yang pasti masih kolaborasi bareng studio Toei Animation ya guys. Next ke project berikutnya yang mungkin jarang kedengar. Tapi kalau dari FP Ultra Zero Fight katanya ada sih. Yang mana project Ultraman ASEAN Ultraman China di Subukon kemarin confirm loh. Jadi kalau bener ini masalah waktu doang ya. Toh rumornya udah sering kita bahas juga. Tinggal full announcement, full reveal-nya kapan aja. Harapan sih moga-moga bisa bareng sama 60th Anniversary Ultraman tahun depan ya guys. Ke project terakhir, gak lain gak bukan, pastinya movie baru Ultraman Zero. Yang mana kemarin di akhir acara Grand Final 50th Anniversary Zero langsung di-announce loh. Terlepas mungkin ada yang ngerasa zero lagi nih, tetap bikin penasaran sih. Dari ceritanya, fanservice-nya, villain-nya, apalagi main director. Oh, kalau soal main Kantoku sih kebanyakan pengennya Koichi Sakamoto ya. Bisa lah. Kan kemarin di live streaming Extreme Vanguard kata beliau kalau ada panggilan Basubur siap tuh. Jadi kalau bukan Koichi Sakamoto kadang agak sayang juga. Dan mumpung sekarang movie-nya masih dalam tahap produksi, ini kita harus yang ekstra sabar ya guys. Yakin itu movie-nya bakal selesai tahun depan, Bang? Ya, mumpung biasa Mbak Subur syutingnya udah dari jauh-jauh hari, harusnya bisa aja. Paling lama pun kemungkinan 2027 kali. Buat project 60th Anniversary masa ngaret banget? Tapi yang agak disayangkan project Subukon 2023 kemarin itu kayak bener-bener gak ada kabar ya. Kiranya tahun ini bakal ada update baru kayak Ultraman Rising loh. Rupanya enggak dong. Jadi sementara untuk project Darkness Hill Skullgirl vs Ultraman sama The Origin of Ultraman mending gak usah yang terlalu dipikirin lagi sih. Anggap aja nih projectnya sementara batal ya guys. Kenapa bisa begini? Denger-denger karena presiden sebelumnya udah keburu ngundurin diri. Cuma di sisi lain buat Subukon 2025 justru ini bisa jadi pelajaran juga. Walaupun tadi project barunya mungkin 3 dikit doang. Itu kayak jadi lebih berasa pasti aja ya. Daripada nanti announce banyak tapi ujung-ujungnya malah goib semua. Jadi sebenarnya kembali ke pendapat masing-masing. Lu pada maunya gimana nih? Mau project banyak tapi belum tentu selesai? Atau project dikit tapi udah pasti selesai? Silahkan komen di bawah lah. Karena kalau di Seiyuu Ultraman sekarang nih ibarat kayak bandingi form sama jumlah kaiju baru sih. Yang dua, event Suburaya Convention 2025. Terlepas tadi project barunya agak dikit. Tapi gitu-gitu ini eventnya jauh lebih fanservice abis ya guys. Bandingin sama Subukon kemarin lebih bagus yang sekarang loh. Kayak Ultraman Zero 50th Anniversary Grand Final. Awalnya gue kira nih acara paling cuma sekedar talk show doang. Ternyata ada announce movie Zero yang baru juga ya. Terus ada Darkness Hill Afternoon Sabat. Ini live stage sekaligus talk show bareng villain favorit Ultraman gitu. Cuma secara cerita gue pas nonton streamingnya kayak berasa nothing special aja. Tapi ini kadang bisa ngeliatin sisi baik villain Ultraman sih. Rupanya di sini mereka masih ada hati baik buat nolong bayi kaiju ya guys. Jadi mau dibilang Piru jahat-jahatnya kebangetan pun nggak juga. Nextnya ada New Generation 15 Stars Meeting. Kata gue nih acaranya nggak yang terlalu wajib ditonton ya. Karena fokusnya emang lebih ke talk show doang. Tapi kalau teman-teman tertarik atau pengen tahu apa aja yang diobrolin silakan lah. Kemudian untuk Heisei Climax 20 Anniversary Nexus sama Max. Selain ini acara reuni sekaligus talk show itu live stage-nya bener-bener fan service ya. Nostalgianya dapet loh. Contoh dari Nexus, special guest yang bikin kita excited udah pasti Himea lah. Apalagi pas bagian live stage-nya nih kayak nge-recap pertarungan setiap Deonamis Nexus sih.
Berawal dari Himea, Ren, Nagi, Komon, dan ditutup dengan pertarungan Noah melawan Dazagi. Jadi gak cuma Ultraman doang, Da Ultranya pun ada dikasih kesempatan tampil juga. Wah, pas bagian Da Mephisto Zoe itu gue agak kaget ya guys. Gila, berarti kostumnya masih ada dong. Karena kalau mau bandingin sama Faust Mephisto, Zoe itu yang paling underrated. Kurang lebih itu aja sih kalau Nexus. Terus lanjut ke bagian Max, ini live stage-nya seolah-olah Max kayak balik ke Kaito lagi ya. Kemunculan Kaiju Seijin-nya mantap pol weh. Dari Sran Seijin, Metron Seijin, Zeton, bahkan beberapa Ultraman yang pernah berjuang bareng sama Max pun dikasih kesempatan. Kayak Xenon, X, Reboot, dan diakhiri dengan Max yang berhasil mengalahkan semua Kaiju menggunakan Max Galaxy. Cuma kalau sedikit ngomongin announcement info baru, buat event anniversary Nexus sama Max ini agak out of topic aja sih guys. Tiba-tiba di akhir acara malah announce Blu-ray Mebius loh. Yang punya acara siapa kok yang dapat Blu-ray malah si Ono. Makanya pas nonton itu agak heran juga. Justru yang harus dapat Blu-ray mah Nexus. Ya kalau dari beberapa info habis Blu-ray Max sama Mebius, next sih Nexus ya. Lanjut lagi ke New Generation The Life. Buat fans Ultraman New Gen ini sih yang ditunggu banget. Dari Ultraman-nya semua kumpul bareng, cast-nya juga. Bahkan gaya yang kita kira gak jadi ikut pun tiba-tiba datang jadi secret guest loh. Makanya pas bagian mereka berubah sama team up bareng itu fanservice abis ya guys. Udah gitu nih beberapa ada yang saling interaksi juga sih. Kayak Gento sama Leito, Yuma sama Hiroyuki. Jadi mereka gak cuma sekedar kumpul diem terus berubah bareng doang. Team up-nya ada yang gak XP, ada yang baru pertama kali ketemu juga ya. Gila itu art sampai muter-muter dong. Malahan Omega langsung pamer final form loh. Justru pertama kali kita lihat Valgenis Armor in action di sini. Oh, ntar Subukon berikutnya 2 tahun lagi makin rame lah. Ini aja 16 belum hitung Titus Fuma pun udah makan tempat banget. Oh. Dan di acara terakhir ini ada Ultraman Music Live 2025 ya. Bandingin sama 2023 kemarin, ini dari pemilihan lagu, performer, cast Ultraman, bahkan secret guest-nya ajib-ajib semua sih. Walaupun mungkin untuk beberapa lagu ada yang harus diganti jadi penyanyi lainnya guys. Kayak Hands, Bokurano Spectra, Goshiwa Kudasai Wareno Nao. Tapi tetap bagus juga. Kebayang gak sih Mamoru Miyano nyanyiin Art Jump Into The Sky gimana? Karena pembawaannya beda jadi berasa kayak lagu baru aja. Terus ini lagunya ada yang langsung dinyanyiin sama aktor Ultraman itu sendiri ya. Banyak lagi. Bahkan lagu Ultraman yang underrated pun ada. Kayak AT, Jonias, Powered. Ditambah ada secret guest-nya, wah itu beneran kayak dikasih surprise banget ya guys. Musashi sama Fujimiya sebelum masuk ref akhir tiba-tiba muncul ikut nyanyi loh. Kemudian ditutup dengan lagu baru berjudul With You dan Ultraman Emba. Buat teman-teman yang pengen denger music live-nya gimana ini bisa langsung cek deskripsi video aja ya. Karena kalau nampilin semua yang ada malah kena copyright anjir. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Suburaya Convention 2025. Buat pembahasan atau breakdown Omega menyusul ya. Kemarin pagi nih Mbak Subur niat banget sih nge-push Omega. Karena yang dibikin begini tuh jarang-jarang loh. Ada poster buat second core-nya, terus ada preview, penambahan case baru, dan buat Subukon berikutnya 2 tahun lagi ya guys. Apakah nanti bisa lebih fanservice daripada 2025 ini kita lihat lah.
Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!